Bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila. Bangkitkan raga, rasa dan karsa, agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Pelajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka pelajar. Masalahmu masalahku, senyummu kebahagiaanku. Bersama hadapi tantangan demi masa depan. Mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Oh, itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Nur Haryani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Banjarmasin. Pada kegiatan kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Banjarmasin, yaitu Bapak Haji Muhlan Alham SPD MPD, untuk memenuhi kegiatan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Izin waktunya Bapak. Kita langsung Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Alhamdulillah, selama saya jadi kepala sekolah SMP Negeri 27 Banjarmasin, tidak pernah mengidentifikasi masalah dilema etika atau bujukan moral. Karena apabila ada masalah, langsung saya tangani kasus tersebut dan mencari kesimpulannya untuk dapat digunakan sebagai tindak lanjutnya. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus untuk dilema etika atau bujukan moral itu nggak ada palah Ya, untuk langsung mengidentifikasinya. Jadi langsung ditangani untuk mencari solusinya palah dan sebagai tindak lanjutnya juga. Untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, kalau ada kasus tersebut, perlu kita perhatikan atau kita hubungkan atau kita kaitkan dengan peraturan-peraturan yang ada. Maksud peraturan yang ada, yaitu peraturan mengenai ASN atau P3K yang harus punya integritas yang tinggi, punya loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan, terhadap
peraturan yang ada, sehingga kita dapat menjalankan sebaik mungkin dalam kegiatan pembelajaran. Oke. Jadi untuk pengambilan keputusan, terutama pada kasus yang benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu berarti perlu memperhatikan atau mengaitkan dengan aturan yang ada ya Pak ya. Mungkin sebagai ASN atau P3K, jadi harus mempunyai integritas dan loyalitas yang tinggi. Untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya yang khusus kita tidak punya, yang bila ada kasus, saat menemukan kasus, idenya spontanitas saja, berdasarkan logika, berdasarkan kasus yang ada, sehingga kita dapat menangani langsung kasus tersebut sesuai dengan logika atau akal yang sehat. Jadi tidak ada langkah-langkah khusus. Jadi nggak ada langkah-langkah khusus pala, jadi perlu spontanitas mungkin idenya berdasarkan logika dari kasus yang ada atau yang dihadapi Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang paling efektif biasanya kami mengambil yaitu pada situasional atau dilandasi keterbukaan dan musyawarah. Jadi disesuaikan dengan situasinya. Kemudian langsung dilandasi keterbukaan. Bila tidak ada keterbukaan, maka tidak bisa kita menyimpulkan. Setelah ada keterbukaan, maka diadakanlah kesepakatan atau musyawarah. Baik Pak, jadi untuk pengambilan keputusan yang efektif pada kasus dilema etika ini, mungkin dalam penyelesaiannya itu situasional dengan dilandasi keterbukaan serta musyawarah nanti Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, memang sampai saat sekarang ini belum banyak orang ataupun kepala sekolah yang memahami pengertian dilema etika, serta kurangnya diskusi tentang kebenaran ini. Nah, sedangkan kasus ini kan tidak ada yang salah, sama-sama kita mengambil kasus A, permasalahan benar, kasus B benar. Nah, berarti tergantung kita mengambil keputusannya, mana yang paling baik atau mana yang paling benar. Misalnya mengambil A tidak salah juga, mengambil B pun tidak salah. Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini karena belum banyak orang yang mengetahui tentang dilema etika atau bujukan moral, terus serta kekurangannya Pak. Jadi memerlukan diskusi gitu Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, misalnya dalam bentuk atau prosedur seperti apa Bapak yang Bapak jalankan? Kalau selama ini kita tidak punya jadwal tetap. Kalau ada kasus, langsung kita secepatnya menyelesaikan masalah tersebut dengan diambil atau dengan langkah hati-hati, sehingga dalam memutuskannya tidak gegabah. Nah, berarti kita kadang-kadang punya tenggang waktu 1 hari atau 2 hari baru diambil langkah selanjutnya. Fleksibel saja, jadi tidak ada jadwal khusus. Jadi izin Pak, jadi tidak ada jadwal khusus Pak. Jadi fleksibel, tergantung nanti kasusnya dan tergantung situasinya nanti bagaimana Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Alhamdulillah, di SMP Negeri 27 Banjarmasin
kita menangani kasus tidak sendiri. Bisa dibantu oleh tim kami, bisa dari Wakasek pengajaran, Wakasek siswaan, bahkan dari guru-guru yang senior. Jadi kita panggil di ruang ini, kemudian menangani kasus ini. Jadi kita tidak bisa sendiri mengambil. Kadang-kadang sendiri ini banyak ada salahnya. Tetapi kalau orang banyak yang berpikir, kemungkinan kesalahannya sedikit karena banyak yang otaknya yang berpikir. Jadi mengambil keputusan adalah dukungan dari Wakasek, dari guru senior, bahkan dukungan dari warga sekolah. Baik Pak, jadi harus ada dukungan dari keterlibatan semua pihak Pak atau seluruh warga sekolah untuk memudahkan dalam pengambilan keputusannya. Untuk pertanyaan yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika tadi Pak? Pembelajaran yang kita ambil adalah yang sangat penting, keterbukaan dalam menangani kasus. Kemudian komunikasikan kepada yang bersangkutan sehingga dalam mengambil keputusan tidak berakibat ada yang dirugikan. Jadi keterbukaan yang punya kasus, kemudian dikomunikasikan kepada yang berkepentingan sehingga mengambil keputusan tidak menyalahkan atau memberatkan yang punya kasus. Jadi saling keterbukaan itu yang penting. Jadi mungkin pembelajaran Bapak malah mempertimbangkan keterbukaan dan komunikasi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Jadi semua aspek dan dampak dari keputusan yang tadi itu juga bersifat fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Demikian dari wawancara saya kepada kepala sekolah saya, yaitu Bapak Haji Muhlan Alham SPD NPB. Saya akhiri kegiatan wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Haryani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Banjarmasin, yaitu Ibu Hajah Dudia, SPD NPB. Mohon izin Ibu, Silakan. untuk wawancaranya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Jadi, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Jadi, pada kesempatan kali ini saya izin mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pimpinan Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Terima kasih, pertanyaannya sangat baik. Nah, tentu di semua sekolah ada peristiwa-peristiwa mengenai etika moral yang ada fenomenanya gitu ya. Jadi di lapangan tentu anak-anak kita ini karena usia SMP itu adalah usia 12 sampai 15 tahun, usia yang fenomenal, tentu di dalam perjalanannya ada fenomena yang sangat bersentuhan dengan etika. Kenapa pada usia ini
sangat sangat berperan tinggi etika karena sebagai panduan, karena usia SMP ini masih usia lintas sektoral, ibarat sebuah pengetahuan, karena dia belum bisa memfilter mana yang baik secara benar dan mana yang kurang baik secara benar. Artinya anak-anak kita itu seolah-olah apa yang dia tonton, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, semuanya itu baik semua, menggoda semua. Padahal semua yang ada di sekolah tidak semuanya bisa mengedukasi anak-anak kita dengan baik. Misalnya kita mengedukasi, mulai mengidentifikasi untuk mengedukasi anak-anak mengenai ETK ini, misalnya pada saat guru atau guru BP atau pengawas harian ataupun kepala sekolah sedang berjalan-jalan berkeliling sekolah, kita menemukan anak yang membuang sampah plastik bukan pada tempatnya. Misalnya dia mencampur sampah plastik dengan sampah daun. Secara etika, secara moral, secara bertanggung jawab, kita sangat tidak dibenarkan untuk mencampur sampah plastik dan sampah daun. Karena sampah plastik dan daun itu sudah ada takarannya masing-masing. Kalau sampah daun bisa didaur ulang, bisa diproses untuk dijadikan pupuk, sementara sampah plastik bisa didaur ulang, dijadikan produk baru yang menghasilkan uang. Nah, anak-anak sepertinya itu hal yang biasa. Namun sebenarnya di sana ada etika moral yang harus ditanamkan oleh guru dan dilaksanakan oleh murid dimanapun dia berada, entah di rumah, entah di sekolah, entah di masyarakat. Cuma memang kita kendala masyarakat Banjar adalah usia masuk ke sekolah kita 12 tahun. Selama 12 tahun itu berpotensi sekali kalau masyarakat di sekitar kita ini adalah wilayah air, maka rumah-rumah mereka di atas air yang tentunya begitu enteng mereka membuang sampah ke belakang rumah, ke muka rumah, ke samping, di jendela, sehingga semuanya serasa begitu aman dan mudah. Padahal yang dilakukan itu adalah merugikan lingkungan, merusak lingkungan, dan juga nanti pendangkalan sungai karena sampah bertumpuk-tumpuk. Dan sampah bertumpuk-tumpuk itu juga nanti bisa mengurangi habitat hewan yang harus hidup di sungai. Misalnya saja ikan-ikan itu ada yang tidak tahan dengan sampah-sampah karena sampahnya tidak murni daun, tidak murni plastik, bisa saja berupa cairan oli, cairan yang sudah tidak dipakai oleh industri, sehingganya merugikan sekali dengan habitat yang diam di sungai atau di laut. Kenapa sungai juga ikut? Karena aliran laut itu kalau air pasang sampai ke sungai. Baik Ibu. Ya. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang dilema etika tadi itu Ibu ya, bisa dikatakan mungkin Ibu bisa memfilter gitulah atau mengedukasi yang mana baik dan benar secara menyeluruh kepada siswa Ibu ya Bu ya. Iya. Jadi harus ada identifikasi sama edukasi. Ya. Jadi bisa mencari kesimpulan untuk dapat digunakan sebagai tindak lanjutnya. Ya. Gitu. Untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu. Terima kasih karena ini
kita dalam menjalankan atau memutuskan bagaimana dua kepentingan tidak bertabrakan atau tidak bersamaan dalam sebuah peristiwa. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan bermasyarakat, tak terkecuali masyarakat sekolah, oleh warga sekolah, tentu itu akan ada terjadi baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Misalkan kalau di luar kelas, pada satu sisi anak-anak ingin ikut pramuka, namun pada sisi yang lain juga ingin ikut paskibra. Bahkan mungkin ada lagi yang ingin ikut UKS misalnya. Bahkan hampir semua ekskul ingin diikuti. Namun pada kenyataannya siswa sampai hari ini masih belum seimbang. Kalau misalnya ikut ekskul paskibra berhari-hari, bersore-sore, bahkan bermalam-malam latihan. Yang tentunya nanti ada sampai salat asar, sampai salat maghrib. Akhirnya apa? Sampai azan, anak-anak belum semuanya tunai salatnya. Walaupun sebagian tunai. Namun kita lihat dalam kenyataan di lapangan ada yang tidak tunai. Artinya pada satu sisi kita berketuhanan yang Maha Esa, kita mentaati agama kita, merdeka belajar tetap mentaati Pancasila. Jadi kalau pada saat anak-anak tadi waktunya bersamaan, paskibra mau ikut, pramuka mau ikut, nah pada saat itulah terjadi benturan. Maka anak-anak dalam hal ini dilatih untuk yang paling mana yang paling menarik, yang paling mana yang mereka akan konsisten ikut berlatih, yang mana yang bagi mereka secara finansial tidak merugikan keluarga, tidak merugikan sekolah. Kalau latihannya kan kadang ikut, kadang tidak, itu berarti merugikan sekolah, karena sekolah sudah memanggil pelatih dengan honor. Jadi tentu kita akan memberikan pandangan yang relevan dengan keperluan anak. Ulun buat kayaknya hendak jadi artis misalkan. Oh berarti kalau kayak itu ikam umpatnya paskibra. Kenapa di paskibra? Karena ikam penuh percaya diri tampil di depan orang banyak. Karena kalau jadi artis kan kalau ada percaya diri. Walaupun hanya artis-artisan ibaratnya, tetap wajib memiliki percaya diri yang baik, ya. Ya. Baik Ibu, jadi untuk pengambilan keputusannya tadi, kalau misalnya ada dua yang berbenturan ya Bu ya, mungkin diberi pandangan yang mana yang lebih baik atau yang lebih relevan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Ya. Jadi, seperti itu Bu lah. Ya. Oke, untuk pertanyaan yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Terima kasih. Prosedur yang kita laksanakan sekarang ini seperti budaya sekolah pada umumnya, bahwa kalau kita punya fenomena ini, maka langkah yang kita laksanakan pada tahap pertama adalah menggali informasi selengkap-lengkapnya, sebaik-baiknya dengan bahasa yang santun, elok, tidak mengecewakan dan tidak melukai anak dan tidak mengecewakan keluarga, dan menjaga juga kerahasiaan anak dan kerahasiaan keluarga. Karena sekalipun ini sifatnya untuk perbaikan, namun kalau diketahui oleh orang lain bukan dari kalangan terbatas, punya efek nanti berpotensi akan merugikan anak. Jadi kerahasiaannya tetap dijamin, orang tuanya akan anak mengaku jujur sendiri dengan orang tua, dengan petunjuk guru juga menggali sedetail mungkin sehingga informasinya lengkap. Dengan informasi yang lengkap tadi, insya Allah guru, BP dan kepala sekolah bisa mengambil kesepakatan yang terbaik antara anak, orang tua dan pihak sekolah.
karena kesepakatan ini sangat penting. Kalau tidak ada kesepakatan, anak-anak merasa seperti tidak punya kealpaan, seperti tidak punya kesalahan. Padahal kita punya kewajiban sebagai lembaga adalah menyadarkan anak terhadap sebuah kesalahan atau terhadap sebuah kelalaian. Oke, baik Ibu. Jadi langkah-langkah yang Ibu ambil di sini mungkin menemukan kasus itu secara spontanitas berdasarkan Ya. nanti menggali informasinya nanti selengkap-lengkapnya, Ya. terus Ya. mengkonfirmasi nanti, Ya. terus membuat kesepakatan Ya. dan kolaborasi dengan siswa dan orang tuanya Ya. dengan kasus yang nanti diberikan atau yang ada. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Ibu? Selama ini kita untuk pengambilan keputusan agar efektif, biasanya kita melokalisasi informasi. Anggaplah misalnya di kelas 7A ada yang berpacaran misalkan, supaya informasi itu tidak melebar kemana-mana, maka skala kelas itu kita briefing dulu. Kelas itu kita mohon kepada wali kelas agar menutup rapat informasi itu, tidak boleh keluar ruangan pada kelas itu, dan bukan memberi ancaman, tapi mewanti-wanti bahwa ini berpacaran karena jujur, bahwa berpacaran itu punya risiko yang merugikan, selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain, terutama juga pihak sekolah. Kalau ada anak yang berpacaran itu memang sangat merugikan sekolah, karena seluruh banjir orang tahuan si anu berpacaran dengan si anu, karenanya punya grup ya kawanan SD. Grup SD-nya itu di mana misalnya 21 di 27 misalnya. Nah, ya kawanannya kan berkisah. Nah, jadi memberi lokalisasi informasi itu juga sangat penting supaya lebih efektif. Jadi kada ada lagi yang wani meniru dan menutup rapat informasi yang merugikan sehingga tidak menodai lembaga. Baik Ibu. Jadi anggapan efektif di sini dalam pengambilan kasusnya mungkin kerahasiaan mungkin Ya, Ibu ya, dan kerahasiaan, keterbukaan sama jangan sampai melebar nanti kemana-mana Ya. Jadi situasionalnya dengan dilandasi kesepakatan sama musyawarah juga Ya. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Terima kasih. Adapun tantangan kita dalam mengatasi dilema etika ini antara lain adalah faktor keterbatasan orang tua dalam mengedukasi anak-anak, baik secara keumuman secara keumuman sebagai orang tua karena keterbatasan pendidikan sehingga tidak bisa meimbangi tuntutan zaman. Bisa juga karena pengaruh teknologi. Jadi ada keterbatasan dari orang tua karena pendidikannya tidak tinggi. Lalu ada juga keterbatasan itu karena tidak bisa mengatur atau menjadwal atau memfilter informasi yang ada di dalam teknologi. Baik Ibu, jadi tantangan di sini mungkin orang tuanya pendidikannya masih rendah ya Ibu ya. Jadi kurang mengerti tentang kasus-kasus dilema etika sehingga kurangnya diskusi tentang kebenaran ya Bu ya. Dengan kesetiaan. Untuk pertanyaan berikutnya, 6 ya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan atau Ibu jalankan nantinya?
Terima kasih, pertanyaannya sangat baik. Ini pertanyaan yang esensial ya mengenai jadwal. Kalau jadwal khusus tidak ada, cuman di sekolah kita ini apabila ada insiden, ada fenomena, ada gejala, itu guru cepat berkoordinasi dengan wali kelas nanti berkoordinasi dengan BK, nanti BK juga mengkondisikan menghadirkan orang tua. Selain itu nanti tentu mendengar petunjuk-petunjuk dari kepala sekolah. Setelah mendengar petunjuk, informasi dari orang tua, dari wali kelas, dari guru-guru, maka akan ditarik sebuah kesimpulan yang paling aman. Aman untuk sekolah, aman untuk siswa, aman juga untuk orang tua. Oke, jadi baik. Jadi nggak ada jadwal khusus buat mungkin ada. kalau misalnya ada kasus, mungkin guru mapel bersangkutan bisa berkoordinasi dengan wali kelas, Iya. BK, atau menghadirkan orang tua dan Iya. juga di sini peran dari Kepsek untuk mendengarkan informasi secara utuh ya Bu. Jadi Iya. untuk bisa mengambil keputusan yang yang Sesuai. baik, yang sesuai dengan kasus yang ada. Iya. Jadi fleksibel saja Bu lah. Iya. Untuk pertanyaan yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Ibu? Terima kasih. Dilema etika ini karena dilema etika ini akan selalu ada selama zamannya tumbuh. Tentu peran guru, kontribusi guru mata pelajaran, wali kelas, guru BP dan komite serta kepala sekolah itu selalu berkoordinasi sehingga memudahkan penyelesaian fenomena yang ada di sekolah. Baik, jadi perlu dukungan dari semua warga sekolah lah, jadi termasuk guru, staf, terus komite juga orang tua, wali kelas sama kepala sekolah sendiri untuk mempermudah mengambil keputusan secara bijak. Seperti itu Ibu ya. Kesepakatan yang terhormat. Gitu ya. Membuat kesepakatan yang bagus dan terhormat. Untuk pertanyaan terakhir ini Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman saat Ibu mengambil keputusan dilema etika tadi? Pengalaman yang bisa kita tarik dari beragam pengalaman atau kejadian yang ada di sekolah, pertama itu bisa ditarik pelajaran dengan baik dengan catatan semua elemen yang terkait, guru, murid, wali kelas, BP, kepala sekolah itu bisa berlaku jujur. Jadi muridnya jujur, ulun seperti ini, orang tua di rumah juga jujur seperti keadaan yang real di lapangan. Karena ada juga orang tua itu suka tidak jujur. Misalnya anaknya tidak pandai mengaji, maka mengaji saja. Anakku tuh buaya ke masjid aja, anak ulun tuh sembahyang ya, buaya anak ulun tuh. Ternyata tidak. Anaknya kita tanya, Ben mengaji lah. 2 bulan sudah buaya ulun gak ada datang ke guru mengaji. Nah, Ben sembahyang subuh bahawanan dia buaya ulun di masjid ya. Nah, jadi berarti ada ketidakjujuran dari siswa, ada ketidakjujuran dari orang tua, itu tentu menghambat. Jadi kalau kejujuran tadi ada, maka kesepakatan akan bisa tercapai secara seimbang, secara harmonis, akan menolong banyak pihak, menjaga kehormatan sekolah, menjaga kemuliaan orang tua, menjaga kehormatan guru, dan anak tidak merasa tersisihkan. Jadi pengalaman itu mungkin sangat berharga bagi anak bahwa dia nanti bertekad, ada lagi aku mau ulang, ternyata gawianku tuh menyempurnakan mama abahku, menyempurnakan guruku gitu kan. Tapi tentu tadi dengan jujur tadi, kalau kada jujur kan kada kawa kita. Jadi pembelajaran yang dapat Ibu petik tadi mungkin
kejujuran ya Bu, Iya. dalam keterbukaan seada-adanya mungkin, Iya. dan komunikasi sangat penting juga Ibu ya dalam komunikasi pengambilan juga nomor keputusan. satu ini. Jadi untuk pengambilan di sini bisa mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan ya Bu, Iya. dari seluruh pihak. Jadi Oke. fleksibel saja untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan ya Bu. Iya. Oke. Jadi pula demikian wawancara saya kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Banjarmasin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses, lancar dan sehat. Kita selalu saling berkirim doa. Ya, Semoga amin. semua kita selalu dalam syafaat Rasulullah. Amin. Amin. Kau belajar. Raga, rasa, dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tidak ada perbedaan. Pelajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka pelajar. Masalahmu masalahku, senyummu kebahagiaanku. Bersama hadapi tantangan demi masa depan. Mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah